Halo kaum mendang-mendang semuanya, gua Val, selamat datang kembali di Tekajut Mountain. Kali ini gua mau bacotin tipis pengalaman gua make lensa Sony mount FE50mm f1.8. Mulai dari hal paling pertama yang lo pegang begitu lensa ini datang, build quality dan feel-nya di tangan. Lensa ini berlabel Sony 50mm f1.8 FE tanpa OSS, dan menurut gua impresi pertamanya nyaman. Lensa ini punya bodi yang kompak dan ringan, bukan terasa murahan, tapi lebih ke efisien dan praktikal. Materialnya didominasi plastik berkualitas, bukan metal full on. Bahan plastik kokoh, nggak kerasa ringkih atau cheap. Mountingnya dari metal, jadi pas dipasang ke kamera tuh rapat dan solid. Nggak ada play-playan yang bikin khawatir. Fokus ringnya halus banget saat diputar, enak buat manual fokus ringan-ringan atau pulling di video. Tapi ini bukan ring fokus mekanikal berat yang seret-seret, lebih ke smooth dan responsif. Sony 50mm f1.8 FE ini punya bobot sekitar plus minus 186 sampai 190 gram. Itu artinya dibanding lensa-lensa prime lain yang ada stabilizer atau OSS, ini lebih ringan banget. Kebetulan gue make Sony A72, feel-nya tuh enak gak bikin pegel. Pas banget buat yang pengen setup ringan tapi tetap punya hasil prime look tanpa harus nambah beban. Bobotnya yang ringan bikin lensa ini ideal buat travel daily shoot, wedding cerita candid, video handheld tipis-tipis. Harga lensa Sony 50mm f1.8 FE tanpa OSS di tahun 2026, baik yang baru maupun yang second. Kalau lo ngecek di toko online atau marketplace di tahun 2026, lensa ini biasanya dijual sekitar plus minus 3 juta rupiah untuk yang baru dan 2 jutaan di harga second. Walaupun ini bukan lensa high-end, tapi karena dia punya mount full frame, bukaan f1.8 yang cakep buat bokeh, autofocus yang decent, makanya harga barunya tetap stabil, bahkan setelah beberapa tahun rilis. Dan buat lo yang punya budget terbatas, lensa ini tuh value for money banget. Kita bahas ketajaman, di bukaan lebar f1.8. Bagian tengah frame udah cukup tajam, sedangkan di sudut frame agak lebih lembut, tapi masih usable banget di banyak situasi. Pas lo stop down ke f2.8, detail makin jelas di center sampai ke area tepi. Tapi jangan berharap tajam sampai corner-corner ultra detail di f1.8 itu area kompromi optiknya. Salah satu hal yang paling disukai dari lensa 50mm, bokehnya. Dengan bukaan f1.8, lo bisa dapet background blur yang smooth, subjek pop tajam, transisi blur yang enak dipandang. Bokeh di 50mm itu emang udah jadi standar estetika yang banyak fotografer suka buat portrait, candid, atau detail shot. Sekarang kita bahas autofocus. Ini penting banget, apalagi gua pakai lensa ini di Sony A72 dan dominan buat wedding fotografi. Di Sony A72, autofocus Sony 50mm f1.8 FE ini bisa dibilang cukup, tapi bukan yang ngebut. Untuk foto, terutama wedding, single AF akurat dan AF continuous masih bisa diandalkan buat momen jalan, tapi jangan harap super responsif. Tracking-nya masih oke untuk candid, couple portrait, prosesi pelan. Tapi kalau subjek gerak cepat atau momen spontan yang ekstrim, kadang ada fokus breathing. Intinya bukan AF tercepat, tapi masih layak buat wedding fotografi asal tahu batasannya. AF di lensa ini punya karakter. Sedikit hunting di kondisi low light, lebih aman dipakai di AFS. Kalau lighting indoor gelap, gue biasanya naikin ISO bantu pakai AF Assist Light supaya fokus lebih konsisten. Sekilas soal video, karena gue bukan fokus ke video, untuk video, AF-nya masih usable. Suara motor fokus masih kedengeran diki, bukan yang halus dan senyap kayak lensa Sony terbaru. Tanpa OSS, video handheld harus pakai IBIS pada bodi kamera body atau stabilizer. Jadi buat video serius, ini bukan pilihan utama, tapi buat klip pendek masih aman. Lensa ini sekedar cukup, bukan unggulan, tapi aman buat footage singkat. Kalau gue syuting video handheld, getaran masih terasa walau IBIS di A72 ngebantu, tapi belum cukup buat look sinematik yang smooth, fokus gampang miss. Untuk wedding sinematik gue rasa cukup, tapi ya harus tahu batas maksimal lensa ini. Chromatic aberration di lensa ini masih ada, terutama di kondisi tertentu. Tapi CA-nya masih wajar dan mudah dibersihin di Lightroom, cuma sekali klik bukan masalah besar. Oke, kalau kita rangkum semuanya, Sony 50mm f1.8 FE non-OSS ini adalah lensa prime entry level full frame yang masih relevan di 2026, terutama buat fotografer wedding. Build plastik tapi solid, mount metal, feel aman, bokeh creamy dan pleasing, subject separation dapet, look klasik 50mm yang aman buat wedding. Ya, worth it lah ya di harga segitu.
Buat gua pribadi, lensa ini layak buat wedding fotografi. Value for money, cocok buat fotografer yang pengen prime look tanpa keluar duit banyak. Tapi kalau lo fokus ke video sinematik, butuh AF super cepat. Mau build premium dan OSS, lo mungkin perlu naik kelas. Terus di subscribe anjir, nimak doang, subscribe kagak. Like dan share juga kalau menurut lo video gue bermanfaat. Oke, gua Val di Tekajut Nonten, sampai ketemu di video berikutnya. Gas terus motret. Subscribe, jangan kagak.